Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang meringkas buku Bahasa Indonesia untuk SD kelas 5 dengan penulis Sri Murni Ambar Widyaning Tias, dengan mata kuliah Literasi Pendidikan, dosen pengampu Profesor Dr. Johannes Senduk, MPD. Dan baiklah, sebelum kami masuk pada materi, pada saat ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fauzia Manggalupang, Tesalonika Ratu, Fania Narai, Vince Rifka Ratu, Vidya Tandaju, dan Yudhistira Maarebia. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok yang lain. Untuk materi yang pertama yaitu hiburan, dengan submateri mendengarkan penjelasan tokoh, berwawancara dengan tokoh, membaca cepat, dan menulis karangan. Menanggapi penjelasan seorang tokoh bisa dilakukan dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan, mengajukan pertanyaan, serta mengomentari penjelasan. Melakukan kegiatan wawancara membutuhkan persiapan, antara lain menentukan tokoh, membuat daftar pertanyaan, membuat jadwal wawancara, berwawancara dengan santun, dan ucapkan terima kasih. Kemudian membaca cepat harus diikuti dengan menguasai isi wacana. Menulis karangan berdasarkan pengalaman melalui tahap pembuatan karangan dan mengembangkannya menjadi karangan yang utuh. Selanjutnya materi 2, petualangan. A. Mendengarkan cerita rakyat. B. Memberikan saran. C. Membaca puisi. D. Surat undangan. Yang pertama, dalam cerita rakyat terdapat tokoh, tema, dan amanat serta latar. Kedua, kamu dapat menyampaikan pendapat, baik berupa komentar atau tanggapan. Pendapat disampaikan dengan memberi alasan. Ketiga, ketika membaca puisi, kamu perlu memperhatikan cara pengucapan, pemenggalan bagian kalimat, irama, dan ekspresi yang baik. Keempat, surat undangan ditulis dengan kalimat yang jelas dan ejaan yang benar. Materi yang ketiga, keamanan. Penjelasan tokoh, menulis teks percakapan, melaporkan hasil kunjungan, membaca dialog. Yang pertama, penjelasan tokoh akan lebih berarti jika ditanggapi. Tanggapan yang diberikan akan semakin menambah wawasan pewawancara. Yang kedua, setelah selesai melakukan kunjungan ke sebuah tempat, kamu harus membuat laporan. Selanjutnya, laporan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, supaya menarik dan terlihat wajar, membaca teks dilakukan dengan pengucapan yang jelas dan irama yang indah. Dan yang keempat, menulis teks dilakukan dengan cara menentukan masalah, menentukan tokoh, dan penggunaan tanda baca secara tepat. Selanjutnya materi 4, perjuangan. Subtema: A. Mendengarkan cerita rakyat. B. Memperagakan wawancara. C. Membaca puisi. D. Menulis berdasarkan pengalaman. Yang pertama, saat mendengarkan cerita, kamu harus berkonsentrasi untuk menangkap unsur-unsur dalam cerita. Perhatikan setiap tokoh dalam cerita, bagaimana sifatnya dan di mana cerita itu terjadi. Yang kedua, agar dapat mewawancarai tokoh dengan baik, kamu harus menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan keahlian tokoh. Yang ketiga, untuk dapat membaca puisi dengan baik, kamu harus berlatih membaca dengan cara yang baik, irama yang indah, dan ekspresi yang kuat. Yang keempat, sebelum menulis karangan, kamu harus menyusun pokok-pokok yang akan ditulis. Dengan demikian, kamu tidak akan menyimpang. Selanjutnya materi 5. A. Menanggapi suatu peristiwa. B. Berpendapat tentang persoalan faktual. C. Membaca sekilas. D. Meringkas isi buku. 1. Menanggapi suatu peristiwa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memberi komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan pernyataan.
2. Kamu dapat menanggapi sebuah masalah dengan bertanya, memberi pendapat. Dengan demikian, dapat ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. 3. Membaca sekilas diperlukan dalam suatu keadaan tertentu. Meskipun hanya membaca cepat, kamu harus mampu memahami garis besar isi dan teks. 4. Meringkas buku diperlukan untuk memahami gagasan utama sebuah buku. Selanjutnya materi 6, ekonomi. Subtema yang pertama mendengarkan cerita, kedua memerankan drama pendek, ketiga membaca memindai, dan keempat menulis laporan. Pertama, membaca cerita. Sebuah cerita juga membuat pesan-pesan moral di dalamnya. Pesan-pesan moral kadang-kadang ditulis dengan jelas atau tersurat, kadang-kadang tidak ditulis dengan jelas atau tersirat. Kedua, memerankan drama pendek. Untuk menjadi pemain drama, kamu harus berlatih. Kamu harus menghafal teks percakapan. Saat pementasan, kamu harus mengucapkan teks dengan jelas dan menjiwai peranmu. Yang ketiga, membaca memindai. Membaca memindai dilakukan untuk mencari informasi dengan tepat. Kamu dapat berlatih dengan membaca jadwal perjalanan kereta api, buku petunjuk telepon, atau jadwal sebuah acara. Dan yang keempat, menulis laporan. Menulis laporan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menulis konsep awal, mencari masukan untuk penulisan, dan memperbaiki tulisan agar menjadi laporan yang baik. Bab 7, lingkungan sekitar. Mendengarkan cerita, mengomentari persoalan faktual, membaca cerita anak, menulis puisi bebas. Kemampuan mendengarkan cerita dapat diukur dari kemampuan untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Apabila kamu dapat menceritakan kembali sebuah cerita yang kamu dengar dengan utuh, berarti kamu telah menguasai kemampuan mendengarkan cerita. Masalah yang terjadi perlu diselesaikan. Saran yang dikemukakan dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Menyimpulkan isi cerita dilakukan dengan menemukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Ada beberapa langkah untuk menyusun puisi, yaitu menentukan gagasan utama dan mengembangkan gagasan. Setelah gagasan dikembangkan, puisi diperiksa kembali lalu disempurnakan. Bab 8, kegiatan. Peristiwa di sekitar, memperagakan dialog drama, membaca sekilas, dan menulis puisi. Kita diharap peduli pada peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Membaca dan memahami peristiwa dalam sebuah berita dapat membantu mengasah kepedulian kita. Ajukanlah pertanyaan tentang suatu peristiwa dan cobalah cari jawabannya. Mendialogkan naskah drama membutuhkan latihan terus-menerus. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan tokoh cerita yang dimainkan. Kemampuan membaca sekilas dapat diukur dari kemampuan membandingkan isi teks. Teks yang bertema sama pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan teks inilah yang harus dicari oleh pembaca melalui membaca sekilas. Ide menulis puisi bisa berasal dari buku harian, pengalaman, atau dari suatu peristiwa. Sebelum menulis puisi, kamu harus mencari gagasan pokok. Setelah itu, gagasan pokok dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.